Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita diberikan kekuatan lahir batin hari ini, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan snack juga. Kita bisa menikmati silaturahmi yang baik hari ini dalam forum diskusi seminar daerah teman-teman Masika Pemuda ITSMI yang terinisiasi oleh teman-teman kita, dan ini adalah ruang yang sangat produktif untuk generasi muda menempa cara berpikir, menempa cara kita mengasah kemampuan kita dalam memberikan narasi-narasi kehidupan nantinya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dunia dan akhirat nanti. Amin. Terima kasih para penyelenggara telah mengundang kami di sini sebagai narasumber, teman-teman ITSMI. Ini ada Bang Albert mewakili pengurus ITSMI, Pemuda ITSMI. Kak Yalma, panggil Kak ya? Iya. Panitia juga inisiator sendera ini, Kanda dari Zulmi, insinyur kami. Saya diminta oleh panitia menyampaikan materi tentang peran kita dalam berliterasi agar bagaimana kedepannya menjadi anak muda yang mampu bukan cuma sekedar memahami literasi, tapi memfungsikan kemampuan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun kemanfaatan untuk bangsa dan negara. Saya izin berdiri, Bang Albert dan Bang Nedi, karena kita nih nggak biasa seperti dosa duduk, kita coba berdiri. Teman-teman, pastilah sehari-hari tidak asing dengan literasi kan? Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Ini literasi ini kira-kira menu baru atau menu lama? Kalau di kampung namanya terasi kan? Kalau di kampus namanya terasi. Nah, kemampuan kita dalam membaca peta kehidupan itulah yang akan menjadi pemandu kita dalam menuju sebuah keberhasilan. Ketika panitia membuat sebuah tema, peran penting literasi bagi generasi Z, kita mesti juga paham apa itu generasi Z. Tapi yuk monggo kita bangga dengan bahasa kita. Ini muslim semua kan? Betul. Betul. Saya dulu punya teman, ada tingkat saya, kuliah di UIN ini, dia orang muda, cewek, kayak jilbab. Ada tuh. Walaupun alhamdulillah menjelang skripsinya dia kita sadarkan. Saya pakai jilbab, tapi dia muda. Ada. Kenapa saya katakan kita masih bangga dengan bahasa lokal kita? Ya inilah yang menggerus generasi kita hari ini. Kita punya budaya sendiri, kita punya adab sendiri, kita punya tekstur kehidupan sendiri. Agama kita Islam bukan mesti kita menjadi Arab. Ya, agama itu ajaran. Ya, ajaran. Untuk kita membangun peradaban yang bertuhan, bukan merubah struktur kehidupan. Oke? Bukan merubah struktur kehidupan. Misal, menutup aurat itu muslim bukan? Muslim. Pakai jubah muslim bukan? Bukan, Arab. Menutup aurat, yes, itu muslim. Pakai jubah, belum tentu dia muslim. Itu Arab. Karena orang Nasrani pun dia pakai jubah. Betul gak? Di Arab orang Nasrani pakai jubah. Jangan ketemu orang di Indonesia pakai jubah tuh alim mana? Untuk Kristen dia. Jadi jangan salah kaprah menurut saya tuh kan. Pemaknaannya itu yang diajar kita apa? Menutup aurat. Bukan pakai jubah. Pakai jubah salah satu cara untuk aurat. Salah satu cara untuk aurat dia pakai jubah. Tapi jubah bukan Islam.
Jubah itu Arab. Beda kan? Jilbab itu saluran? Bukan. Budaya. Orang Kristen kan jelas juga. Barang Pirawati itu pakai jilbab. Nah, bahkan dia lebih lebar jilbab zaman kita. Tapi cara menutup aurat. Cara menutup aurat itu pakai jilbab. Salah satunya. Pakai sarung nggak boleh. Sarung. Kawan-kawan ke kampung pakai mukena boleh, nggak masalah. Kan? Tapi kan estetikanya nggak pas. Kan yang penting tutup aurat bang, iya pakai mukena aja gitu kan? Iya. Betul lah. Cuma kan kurang elok secara estetika. Makanya dibuat nama jilbab biar tetap nampak cantik. Setuju bang? Ini pengantar diskusinya, nanti menjadi lagi kalau kita diskusi ya. Ya, kalau kita teman-teman mesti paham apa itu namanya critical thinking. Sekarang ini kita sudah memasuki generasi 4.0, menjelang generasi 5.0. Apa itu? 5.0. Jangan deh 5.4 lu. Apa tempat kosong? Generasi yang sudah mampu membuat rekayasa kecerdasan buatan. Bayangkan tuh, kecerdasan buatan bisa dibuat cerdas ini. Teman-teman tahu gak tuh? Kecerdasan buatan. Pernah baca? Belum. Pernah dengar? Belum. Ini generasi Z atau generasi baby boomers? Generasi Z sudah identik dengan namanya kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan aksi sebuah rekayasa. Ternyata bisa dibuat kecerdasan rekayasa. Bahkan hari ini orang sudah bisa mempelajari kemampuan berpikir. Ketika aku mau minta dia ngomong A, dengan kuliah kelilingnya dia akan ngomong A. Mentransformasikan ultrasonik pikiran. Hebat gak? Pernah nonton film Aqua? Belum? Atau film Ultraman? Ada gak? Bayangin tuh Ultraman tinggal di robot ya kan? Itu adalah impian orang Jepang akan masa depan dan itu terjadi hari ini. Sudah ada sekarang tuh namanya apa, roda terbang dan mobil terbang dan lain-lain. Apa fungsinya? Mempermudah kehidupan. Oke, cukup sebentar itu dulu, kita diskusi. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu sesi tanya jawab yang dimana untuk sesi tanya jawab ini kita ambil tiga penanya langsung dan nanti selanjutnya akan ditanggapi oleh pemateri kita. Kenalkan, nama saya Said Sadiq. Saya berasal dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mahasiswa semester 1. Izin bertanya Pak, ini tentang etika yang Bapak katakan tadi. Terkadang ada orang tua yang membatasi anaknya atau melarang anaknya supaya tidak terkena dampak negatif internet. Tetapi sering kita lihat banyak orang tua yang lalai terhadap dirinya sendiri, menggunakan gadget sampai berjam-jam di depan anaknya, sehingga anaknya meniru kebiasaan tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Rianti. Di sini saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya dari semester 5. Izin bertanya sebelumnya Bang, ini kita kan tema kita peran penting dalam memanfaatkan literasi media bagi generasi Z. Sekarang tidak dipungkiri atau tidak kita acukan gimana gitu kan, atau anak-anak zaman sekarang itu
mereka tuh minat terhadap media itu besar, tapi cara mereka itu menggunakan media itu ini bertolak belakang dengan minat mereka. Ada minat tapi mereka sulit untuk mengaplikasikan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara trik atau adakah trik untuk menarik generasi ini agar media itu lebih berguna atau lebih bermanfaat lagi bagi kehidupan dia atau kehidupan orang lain? Mungkin itulah pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Islam semester 5. Saya di sini ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini, yaitu Pak Dempo. Tadi kan sempat menyinggung mengenai literasi melalui bacaan atau buku. Membaca buku kan bisa menambah literasi dari individu seseorang. Namun kan sekarang ini walaupun kita dipermudah oleh internet ataupun media sosial, walaupun ada buku digital, namun masih banyak orang-orang itu ataupun kalangan mahasiswa yang tidak suka membaca. Jadi dari Pak Dempo sendiri bagaimana sih cara atau strategi dari Pak Dempo agar mahasiswa itu khususnya itu bisa meningkatkan minat baca terhadap buku, baik itu buku cetak ataupun buku digital? Sekian, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Mustafa, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Di sini tadi kan pemateri tadi menyinggung dikit tentang generasi Z. Perlu kita ketahui bahwasanya generasi Z ini dimulai dari remaja yang duduk di bangku sekolah, pelajar, mahasiswa, atau orang yang sudah menikah. Di kalangan generasi Z ini sudah tidak asing bagi kita internet atau sosial media. Akan tetapi, walaupun sosial media atau media sosial ini sangat maju kawan-kawan, itu mempunyai dampak yang negatif. Salah satunya, contohnya ketika kita scroll TikTok mungkin ada yang video salawatan, ngaji, akan tetapi di bawah lagi ada video yang mohon maaf konten dewasa atau yang tidak senonoh. Di sini pertanyaannya kepada moderator, pertanyaannya bagaimana cara kita agar bisa menyimbangi dari kemajuan teknologi ini agar dampak negatif itu bisa berkurang. Kalau bisa jangan sampai ada. Sekian, terima kasih. Bukan soal dia SMP, SMA, kuliah ya. Generasi Z ada klasifikasi generasi. Ada namanya generasi baby boomers. Itu yang lahir tahun berapa? Tahun yang lahir di era 80-an sampai ke 95-an. Kenapa generasi? Iya. Teman-teman kapan lahirnya? 2022. Tuh, berapa yang lahir? 2002, 2003, 2003, total 2023 ya. Ada yang 2004, 2004, 98, belum lahir. Itu zaman dulu Bang Deddy Zulkifli yang belum lahir. Generasi Z adalah orang yang lahir di era tahun 2000-an sampai sekarang. Nah, teman-teman yang sebut dengan generasi Z. Kalau generasi saya, generasi milenial. Jadi kalau teman sekarang era milenial itu era kami berarti, bukan era teman-teman. Era teman-teman itu generasi Z. Orang yang ada rata-rata hari ini yang sedang memangku kebijakan, yang generasi mudanya, dosen-dosen baru, politisi baru, itu generasi milenial. Angkatan saya itu generasi milenial namanya. Generasi M, malas. Malas, manja, menghibur, mengharukan, menyedihkan hidupannya. Kenapa? Zaman kuliahnya dulu tidak punya internet, makan 3 hari sekali, karena belum banyak warung makan, belum ada Gojek, masih nunggu angkot kuning atau putih, gitu kan. Generasi kalian Z, tinggal klik Maxim, klik ojol, mau makan, mau diantar orang pun beres. Betul lah. Bahkan mau ngirim tugas pun tinggal WA dosen. Ya udah kirim mereka aja. Zaman kami ngantri peruangan dosen nunggu ibu datang. Ngumpulin pun HP tidak punya. Mestinya ini mempermudah kehidupan dan mempercepat proses kemajuan zaman. Mestinya. Gimana Bang? Tauladan orang tua main
HP. Melarang anaknya tapi dia main HP. Betul nggak? Itu di mana tuh? Di mana? Pentingnya ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Apa bedanya? Ilmu dan pengetahuan berbeda ya, antara ilmu dan pengetahuan. Sekolah misalkan, pas sekolah baris salaman. Sekarang tidak ada. Hilang adab. Pernah nggak teman-teman mahasiswa nih pulang kampus ketemu dosennya, makasih Pak, balik dulu Pak. Paling bapak yang sudah depan keluar duluan. Oke, kita pulang anak-anak kosong kan. Kehilangan adab. Sama tadi. Kalau orang tua yang tidak menata adab ke anaknya, maka anaknya lebih tak lagi beradab. Boleh nggak anak-anak main HP? Boleh. Nggak dilarang. Tapi di mana? Di mana? Kenapa? Teman-teman, kita tidak mungkin melawan perubahan. Tidak mungkin. Mau tidak mau ini memang sudah eranya globalisasi. Apa itu globalisasi? Era keterbukaan dunia tanpa sekat. Kenapa ada namanya internet? Tidak mungkin orang tua itu bisa menyetop anak main HP. Kenapa? Orang tuanya di rumah, gurunya ngomong, nanti Zoom ya kita. Wah, kumpul tugas lewat grup WA. Terpaksa anaknya bikin HP kan? Tapi ini bukan menjadi hambatan, justru menjadi peluang. Saya tidak melarang anak saya main HP. Cuma pas main game, saya tanding dia. Apa gamenya? Game bangun rumah-rumahan, game petualangan. Game yang mengasah kepada apa? Mengasah diri kritis. Game itu juga tidak semuanya jelek. Asal dia kita pola, diiringi dengan pola. Ini game yang menarik bang, game ini ayo bang, tanding kita bang, tanding apa? Bertualang secepat naik gunung, misalkan gitu kan? Atau menata bikin rumah. Nah, kamar abang seperti apa? Kamar abang meningkat begini, gitu kan? Jadi dia muncul rasa apa? Kreativitas. Abang ingin tahu ini ya, yaudah buka YouTube ini ya, diajarin gitu. Jangan dihalangin, tapi diarahkan. Air kalau dihadang jangan nabrak jadi banjir. Tapi diarahkan ke sawah A, sawah B, kolam A, kolam C, terbagilah air itu maka hilanglah banjir. Teman-teman kalau dilarang orang tua, apa terjadi? Ma, kamu nak jalan ke mall? Tidak boleh ke mall. Kau anak gadis. Apalah hati kita? Cak, jangan mama tidak baik. Tapi misalnya dia ngomong, nah kamu mau nak aja sama kawan nih, mama juga ada ke mall juga nih, sekalian yuk. Walaupun kita dongkol di kawan nih kan, tapi kita senang kan, oh boleh gitu kan. Diarahkan. Maka tidak mungkin kita bisa membersihkan ruangan bersih dengan sapu yang kotor. Oke? Tapi kan bang, generasi orang tua kamu kan lah begitu-gitulah bang. It's okay. Ya jangan juga salahkan. Kita yang kuliah ini ayo membenah diri, jangan sampai ikut generasi itu. Ya? Begitu loh. Makanya apa fungsi kuliah ini? Menjadi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Orang yang super. Maha dari segala siswa. Maha pembelajar. Maha berpengetahuan. Nah gitu kan. Nah nyambung tadi kayak yang tadi kan, ini satu paket kan. Nyambung begitu juga. Bahkan juga nyambung tadi, kenapa orang nggak baca buku gini kan, nanti saya kasih ini ya. Generasi hari ini kan terbuka nih. WiFi di mana-mana. Betul nggak? Betul. Mestinya kan makin cerdas kan? Iya. Kok malah blow on? Mohon maaf ya. Malah blow on. Algoritma IG, algoritma Facebook itu akan muncul tergantung apa yang kamu sering buka. Kalau kamu sering buka salawatan, maka akan muncul tentang salawatan di berandanya.
Sekali nih kamu klik di Tamazani, muncul Wulan Guritno, Meli Guslo, muncul tuh mulai. Siapa lagi? Hah? Siapa? Lesti Kejora. Iya. Penggemar. Muncul lagi. Ya gitu-gitu lah, karena algoritma. Bila kamu klik tentang motivasi harian, akan muncul tentang penyemangat. Makanya apa dasarnya teman-teman sekalian? Dasarnya itu kenapa tangannya bergerak sana? Kenapa coba? Jari ini men-scroll itu. Jari kita ini digerakkan oleh apa? Oleh otak kita mengarahkan, hai jariku, ayo ketik Nikita Mirzani. Betul nggak? Betul nggak? Ayo ketik Ferdi Sambo. Siapa yang menggerakkan tangan? Otak. Siapa yang menggerakkan otak? Siapa? Siapa yang menggerakkan otak? Hati. Hatilah yang mentransformasi, menggerakkan sel-sel energi otak. Makanya sering kata orang bijak, kata orang tuh, turutilah apa kata hati. Karena hati adalah guru yang tak pernah berbohong. Betul tak? Betul tak? Sering kan kata hati, jangan, masih baik gitu kan? Jangan kata hati, masih baik kan? Kenapa? Karena hati tidak terkunci dengan baik. Bagaimana cara mengunci hati? Ya kalau yang muslim, yuk jaga ibadah. Jaga iman dengan baik. Nah itu panjang diskusinya ya. Kalau mau bedah itu nanti kita bedah satu hari lagi. Tapi itu alurnya. Alurnya itu adalah hati, otak, dan Pikiran. fisik kita digerakkan oleh otak digerakkan oleh hati. Makanya ada namanya kecerdasan buatan, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Dibagi lagi menjadi dua, life skill, soft skill. Oke? Life skill, soft skill. Apa itu life skill? Kemampuan teknik yang teman-teman punya secara spesifik. Misalnya, bisa nyopir, bisa pakai komputer, ya kan? Bisa masak. Itu kemampuan teknik yang bisa dimiliki orang. Apalagi misalnya? Kemampuan teknik. Bisa nyuci. Kan gawat kan? Kami ini bang, generasi Z bang, udah ada mesin cuci bang, udah ada laundry, kami nggak lagi nyuci bang. Ya boleh kita pakai laundry, tapi kita tetap ngerti nyuci. Ya Pak? Begitu. Atau namanya soft skill. Apa soft skill? Kemampuan bukan teknik yang menunjang kemampuan teknik. Misal, public speaking. Enak kan? Ketika nengok saya ngomong nih tempat perlu pakai tes begini kan, nampaknya cerdas dulu. Walaupun belum cerdas kan, tapi kesannya cerdas kesannya kan. Walaupun belum cerdas, tapi karena dia ngomongnya ngalir, sok ngerti galau kan. Abang saya cerdas itu ngomong gitu kan. Gitu. Apalagi contoh nih yang dibuat oleh Yalma hari ini, mendesain sebuah seminar. Ini namanya kemampuan soft skill. Nanti apa ke kehidupan sehari-hari? Kita bisa bikin kegiatan di RT, di RW, jadi biasa. Jadi biasa. Apalagi nanti anak-anak semester 5 sekarang kan nanti KKN kan? Iya. KKN itu di mata masyarakat namanya itu serba bisa. Betul gak? Suruh MC lah, suruh moderator lah, suruh masak, suruh bimbing les anak-anaknya. Yang lanang-lanang tiba-tiba suruh khutbah Jumat. Kamu kan anak UIN kan? Iya, saya khutbah Jumat dulu. Kami ini Pak jurusan perbankan. Kan UIN tapi kan, ya kan? Kami tidak belajar khutbah, Pak, tapi UIN kan, utama aja kan? Betul gak? Soft skill itu mesti dimiliki. Nah kamu ngomong tidak belajar, jangan kita ngomong kamu tuh UIN kan, ya kan? Karena apa? UIN itu Universitas Islam. Nggak mungkin dong nggak ngerti khutbah. Khutbah itu Pak bagian yang dakwah Pak. Lah tapi UIN kan ya.
Nah begitulah hidup ini teman-teman. Kita mesti membuat namanya peta kehidupan, roadmap. Biar jelas. Apa itu titik tujuan? Masa depan. Harus fokus masa depan mau dibuat. Jelas. Aku mau itu bang. Saya umur 25 menikah dengan laki-laki yang berjenggot. Misal kan. Dengan penghasilan minimal 10 juta sebulan. Oke? Contoh. Aku mesti berkarir kuliah S1, S2, S3. Kuliah S2, S3 ini bang bukan untuk jadi dosen, tapi untuk menginspirasi anak-anakku nanti. Apalagi, aku mesti membaca buku satu hari satu buku. Kenapa? Aku mesti cerdas. Karena aku adalah menjadi asrama pendidikan untuk anakku nanti. Benar kan? Jelas. Apa titik penjemputan tadi? Kita mesti sadar diri. Sadar diri kita di mana hari ini sebagai apa. Banyak orang tuh yang nggak sadar diri. Maka sering ngomong, "Oi, kau tahu diri dikit." Ya. Betul lah. Sadar diri makanya. Kenapa banyak orang nggak tahu diri? Apa maksudnya? Tidak mengenal siapa dirinya. Kita mesti objektif ya. Saya ini siapa? Oh, saya dilahirkan dari orang tua yang penghasilannya segini. Rumahku begini, rumahku papan, rumahku semen. Kita sadar betul, harus sadar. Jangan mengada ada. Jangan kita mohon maaf tinggal orang tua di papan di kampung, lalu sok bago tinggal di gedung. Mengasih informasi kalau waktu kita sudah habis. Oke. Thank you. Inilah di gedung. Oke? Kalau sudah punya roadmap tadi, kita akan merasa butuh meningkatkan kualitas. Kalau merasa butuh meningkatkan kualitas, kita akan baca buku, akan cari data. Yang terakhir, mesti menyusun namanya visi kehidupan. Apa? Visi kehidupan. Nah, kalau belum punya, nanti kita belajar, kita bikin. Boleh nanti kita bikin namanya diskusi menyusun visi kehidupan. Mau? Mau nggak? Menyusun visi kehidupan agar kita terarah hidupnya, tidak belok-belok lagi. Ini kan sering gampang kan? Sini tarik ya. Sering gampang, tak gampang. Antara I, antara A atau B, dari SD ke SMP, SMA, impiannya beda-beda. SD pengen jadi dokter, SMP pengen jadi dokter hewan, SMA pengen kerja apa bayar pengen kuliah, betul kan? Kuliah semester 3, salah jurusan katanya. Ngalamin? Semester 3 ngomong, kamu salah jurusan. Gak kenapa? Gak pikir rendah. Mulai mengatakan salah jurusan. Nah, kalau mau teman-teman kita bikin kelas yang khusus kita bedah. Namanya kita masuk roadmap masa depan, menyusun visi kehidupan. Saya punya visi kehidupan yang itu memandu saya hidup selama ini. Maka saya selalu bertahap bisa mencapai itu. Teman-teman, saya anak kos. Saya kos di Kota Bungkul itu dari tamat SMP sampai SMA, S1, S2. Biaya sendiri dari mulai SMA, SMP dan kuliah sampai kuliah. Tidak ada orang tua biaya ini. Kok bisa? Saya menyusun namanya roadmap masa depan. Sampai alhamdulillah hari ini saya dipilih menjadi anggota DPR. Anggota DPR pun orang kan lumrahnya kan pakai spanduk baliho kan? Saya tidak pernah namanya pakai spanduk baliho. Dan alhamdulillah menang. Kenapa? Saya ingin membuat perubahan. Saya anak kampung, alhamdulillah selesai juga sampai S2. Tata. Teman-teman mau tahu nggak apa visi saya? Apa visi hidup saya? Mau tahu nggak? Mau tahu banget atau enggak? Visi hidup cuma 2. Dengerin ya. 1, ini visi pribadi dan visi keumatan. Visi pribadiku adalah aku ingin nanti ketika aku meninggal dunia. Oke? Tahu? Meninggal dunia. Aku pingin jenazahku diantarkan dari rumah duka ke liang kubur tempat aku dikuburkan tuh dihantarkan minimal oleh 100.000 anak muda Indonesia. Teman-teman mau bantu nggak? Mau bantu nggak kira-kira? Mau nggak nanti kira-kira ketika saya meninggalnya teman-teman hantarkan jenazah saya? Bersedia ya? Kalau ninggalnya di Bengkulu bang, kalau ninggalnya di Oke.
Oke? Inilah doaku. Saya pengen nanti meninggal dunia dihantar oleh 100.000 anak muda jenazahku dari rumah duka ke kuburan. 100.000. Ini ya, 100. Yang kedua, saya sudah buat namanya surat kematian. Saya sudah buat tulis surat kematian. Saya bikin 2 halaman folio. Udah saya uploadin hari ini. Udah saya lipat begini, saya tuliskan untuk dibacakan oleh putraku ketika saya meninggal dunia. Apa isi surat kematian itu? Itulah tentang perjuangan saya. Nanti akan dibacakan oleh putra saya ketika saya meninggal dunia. Alhamdulillah hari ini, dia katakan alhamdulillah hari ini ayahku telah kembali kepada Tuhannya dengan selamat dan sempurna. Bukan meninggal dunia, kembali kepada Tuhannya dengan selamat sempurna, tanpa meninggalkan 1 sen pun harta benda. Dia telah meninggalkan jejak dengan telah mendirikan ratusan tahfiz Quran dan telah mengkoleksi ribuan jenis buku untuk generasi baru. Telah menyekolahkan ribuan anak muda sampai S3, bla bla bla, panjangnya sekitar 2 halaman. Keren nggak? Udah buat belum? Saya udah buat. Nanti akan dibacakan oleh putraku ketika saya meninggal. Jadi kita siapkan itu, jangan sampai nanti begini. Kamu meninggal, putramu nggak tahu ngomong apa. Aku ya bakunya kan? Kita harus siapkan. Tapi itu fakta ya, jangan rekayasa. Fakta. Jadi itulah impian yang akan kebangun nanti. Membuat protahfiz, membuat perpustakaan, membuat kampus, menyekolahkan orang, gitu kan? Lain-lain. Nah, untuk mewujudkan itu, saya menyusun namanya Indonesia Nusantara Bangkit. Nusantara Bangkit. Saya sedang menyusun gerakan namanya Nusantara Bangkit Indonesia Berjaya 2030. Kalau tadi Bang Beceng ngomong Indonesia Emas 2045, itu kan program pemerintah karena pas 100 tahun Indonesia Merdeka. Bagi saya itu kelamaan. Saya maunya 2030 saya bangkit. Kapan tuh? 7 tahun lagi. Berapa umur sekarang? 20 tambah 7? 20 tambah 7 berapa? Nanti artinya umurmu 20 tahun Indonesia sudah berjaya. Tadi kan kita ini mengalami kemunduran bangsa nggak? Yuk kita bangkit, kita rubah itu. Mau? Mau nggak kira-kira? Teman-teman mau nggak bantu saya untuk Indonesia bangkit? Mau? Nusantara bangkit? Caranya apa? Caranya ada 2. Satu, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan mutu diri, ya, menjadi orang yang bermutu, punya kualitas keilmuan dan pengetahuan. Yang kedua apa? Menebar sebanyak mungkin manfaat. Mau nanti kamu jadi dosen, jadi guru, jadi pegawai bank, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi entrepreneur, monggo. Tapi kamu bisa menginspirasi banyak orang. Menjadi ibu rumah tangga yang menginspirasi. Kenapa? Tak pernah suaminya nggak senyum kalau pulang rumah. Bisa, ya. Dan lain-lain. Mau? Siap? Siap.